Halo YouTube people, ketemu lagi bareng kita di sini. Setelah sekian lama nggak bikin video, mungkin kali ini gue mau sedikit ngebahas lagi tentang trading, khususnya bagi teman-teman yang memang baru mau terjun atau pengen terjun, atau lebih tepatnya yang masih cari-cari informasi tentang trading. Dan sebenarnya trading ini apa sih? Hukumnya bagaimana sih? Mungkin banyak yang bilang trading itu judi, ada yang bilang juga enggak, trading itu bukan judi dan lain sebagainya. Nah, saat ini mungkin gue akan membantu menjelaskan. Balik lagi, ini adalah persepsi gue. Nah, untuk kesimpulannya gue serahkan kepada teman-teman sendiri yang bisa menyimpulkan trading ini menurut teman-teman judi atau bukan, atau mungkin halal atau haram dan lain-lain. Dan dari kesimpulan itu mungkin teman-teman yang baru mau terjun bisa memutuskan, oke, gua nih akan terjun atau mending gua hindari trading itu sendiri. Nah teman-teman, trading itu sebenarnya cakupannya luas ya. Kalau gua bilang banyak sekali turunan-turunannya, tapi mungkin gua akan membagi ke dalam beberapa jenis trading aja. Nah yang pertama gua membagi ke dalam aktivitasnya. Jadi trading itu sebenarnya kan kalau dari segi bahasa adalah jual beli ya. Nah kalau dari segi aktivitasnya gue membagi menjadi dua. Jadi ada trading konvensional dan ada trading gue bilangnya adalah digital. Trading konvensional itu apa sih? Nah kalau kita ngelihat di pasar gitu ya, atau di warung tetangga rumah, kita melihat contoh adalah penjual beras. Penjual beras kalau dilihat dari sisi konvensional, dia juga bisa disebut sebagai trader ya teman-teman. Jadi dia membeli beras, habis itu dia ambil selisih untungnya dan dia jual kembali. Nah itu bisa juga disebut sebagai trading atau melakukan aktivitas trading. Nah itu masuk ke dalam aktivitas trading konvensional, artinya jual belinya itu di barang yang bisa real dan bisa kita lihat dan bisa kita rasakan. Nah seiring perkembangan zaman, trading itu juga memperjualbelikan aset-aset digital. Aset digital itu apa sih? Ya aset yang memang secara kasat mata kita nggak bisa lihat, nggak bisa kita pegang gitu. Hanya dalam bentuk angka-angka digital yang dalam satu akun tertentu. Nah itu trading digital. Nah gue bagi lagi trading digital ini yang secara garis besarnya itu menjadi dua bagian lagi. Oke. Nah, ada trading digital di primary market dan trading digital di secondary market. Bedanya apa sih? Primary market dan secondary market. Oke. Kalau di primary market, gue ambil satu aja contohnya ya, atau dua deh sekarang yang lagi booming. Yang pertama adalah saham, yang kedua adalah cryptocurrency. Cryptocurrency itu banyak ya jenisnya, ada Bitcoin, ada Ethereum, ada Litecoin dan lain sebagainya. Nah itu menurut gue di cryptocurrency dan di saham itu trading di aktivitas primary market. Walaupun di saham dan di kripto ini nanti ada turunannya lagi, bisa juga di secondary market, tapi secara garis besarnya ya, atau secara lumrahnya, saham itu masuk di primary market. Nah masuknya apa sih kalau di primary market gitu? Jadi gini, kalau di saham itu yang kita beli, transaksi yang kita keluar, uang yang kita keluarkan atau transaksi yang kita beli itu juga real, barangnya ada gitu. Yang gimana kalau kita mengeluarkan uang, kita dapat sejumlah saham, ya saham itu kita pegang. Mau kita pegang setahun, mau 2 tahun, mau 10 tahun, bahkan mau sampai puluhan tahun, selama saham itu masih ada atau perusahaannya masih ada, ya barang itu ada di aset kita gitu. Jadi nggak kemana-mana kalau di saham gitu. Atau sekarang yang lagi booming semenjak beberapa tahun terakhir ini cryptocurrency. Itu contoh misalkan Bitcoin.
kita misalkan beli Bitcoin sejumlah Bitcoin. Nah, kita punya di wallet kita sejumlah Bitcoin itu. Nah, itu merupakan aset kita. Nah, sewaktu-waktu misalkan kita butuh uang, kita jual. Nah, kita dapat harga update-nya. Misalkan contoh adalah misalkan salah satu saham, misalkan saham Bank BCA. Kalau kodenya itu kan BBCA. Nah, misalkan hari ini harga saham BCA ini harganya contoh 28.000 per lotnya. Di mana satu lot itu berisi 100 lembar saham. Per lembarnya 28.000. Ya, per lembarnya 28.000. Di mana transaksi minimal itu adalah satu lot. Satu lot itu ada 100 lembar saham. Jadi kalau kita mau beli saat ini saham BCA dengan nominal paling rendahnya itu satu lot, kita harus mengeluarkan uang sebesar 2.800.000. Ya, betul ya, 28.000 satu lembar. 100 lembarnya itu adalah 2.800.000. Jadi misalkan detik ini kita beli nih saham BCA satu lot 2.800.000 teman-teman. Nah, misalkan karena kinerja perusahaannya membaik gitu ya, terus dia berkembang, saham BCA ini misalkan menjadi 35.000 satu lembarnya. Misalkan selang 1 tahun depan itu menjadi 35.000. Nah, kita punya aset saham BCA yang satu lot ini yang kita beli seharga 2.800.000. Nanti di tahun depan kalau kita menjual itu menjadi 3.500.000 karena harganya 35.000. Begitupun sebaliknya, misalkan sahamnya itu harganya turun di tahun depan menjadi 20.000 misalkan. Yang saat ini kita mengeluarkan uang 2,8, misalkan tahun depan kita mau jual karena kita butuh dana. Nah, saham yang kita jual itu si BCA ini nilainya adalah 2 juta rupiah. Jadi kita ada mengalami kerugian sekitar 800.000. Nah, itulah yang dimaksud dengan trading di primary market. Maksudnya apa sih primary market, Mas? Jadi benar-benar apa yang kita beli, posisi yang kita beli itu ya benar-benar real, barangnya ada walaupun secara digital. Kita punya saham BCA misalkan satu lot, bukan berarti kita punya kertas 100 lembar gitu yang di situ ada tulisannya tuh saham BCA, bukan. Kita hanya punya di akun kita, di portofolio kita itu sejumlah 100 lot dan nilainya itu fluktuatif tergantung kenaikan dan penurunan harga saham tersebut. Jadi kesimpulannya, kalau kita trading di primary market adalah kita beli barang, kita open posisi buy atau kita open posisi sell-nya itu berdasarkan yang posisi yang kita beli itu adalah sebagai aset kita. Sebagai aset kita. Jadi nggak ada hubungannya dengan kalau gua bilang dengan broker ya gitu. Pada saat kita transaksi memang ada transaksi fee ya di broker itu secara kecil lah 0, sekian gitu. Nah, itu adalah jasa perantara untuk kita beli. Dan itu gua bilang sebagai wajar lah. Nah, jadi kalau di primary market itu benar-benar kita membeli aset. Apa yang kita beli asetnya ada di kita. Nanti sewaktu-waktu kita mau jual ya jual. Masalah jualnya itu jual untung atau jual rugi, nah itu beda cerita. Nah, itulah trading di primary market gitu. Jadi ada para trader itu ada juga yang ambil long term, ada yang short term. Kalau short term itu misalkan bisa juga harian atau dalam hitungan menit dia bisa dapat duit. Misalkan harga BCA sekarang ini 28.000, dia beli 5 menit kemudian jadi 28.200. Nah, dia udah untung 200, dia jual. Bisa juga seperti itu. Itu trader scalper ya. Dia dalam hitungan cepat gitu. Profit dan loss-nya langsung dieksekusi gitu. Nah, di primary market. Nah, kalau di primary market itu apa yang kita transaksikan atau apa yang kita beli itu mempengaruhi langsung ke market. Jadi misalkan saham BCA harganya itu ditawarkan 28.000. Nah, kalau misalkan 28.000 yang nawarin 28.000 penjualnya ini hanya ada satu lot. Nah, misalkan kita beli satu lot ini 28.000, kita mau beli 2 lot misalkan. Di 28.000 cuma ada satu lot. Kita beli 28.000 satu lot.
dan sisanya di atasnya itu ada harga 28.100. Nah, pada saat kita beli 28.100, maka last price-nya itu atau harga update-nya itu menjadi 28.100. Jadi apa yang kita beli atau kita transaksikan itu langsung ngefek ke harga si instrumen itu ya. Atau misalkan kita beli kripto itu sekarang harganya adalah misalkan $13.000, atau kalau anggap misalkan harga kripto 200 juta deh, kita beli harga kripto 200 juta, atau kita beli lagi harga kripto 201 juta misalkan. Nah, apa yang kita beli itu langsung mempengaruhi di pergerakan harga, teman-teman, kalau di primary market. Karena apa? Ya kita benar-benar beli yang benar-benar harga real gitu. Jadi yang kita transaksikan misalkan di saham walaupun hanya satu lot, itu mempengaruhi harga langsung teman-teman gitu. Jadi asetnya real lah. Jadi kesimpulannya adalah kalau primary market, jadi kita trading di aset yang real, dan apa yang kita beli, misalkan kita ambil beli atau apapun yang kita jual pada saat kita ada asetnya sudah ada di kita, itu langsung mempengaruhi harga langsung bergerak naik turun sesuai dengan transaksi kita gitu. Nah, yang kedua adalah secondary market. Secondary market ini artinya kita sebagai trader, terutama retail, itu tidak berhubungan langsung kepada market. Jadi kita hanya berhubungan kepada liquidity provider, atau mungkin kita bisa bilang adalah broker, atau ada juga yang bilang sebagai bandar. Contoh secondary market ini apa gitu. Contohnya adalah gini, di trading mata uang atau forex, atau sekarang ada juga trading namanya binary option, yang di Indonesia mungkin boomingnya adalah Olim Trade, Binomo, dan lain-lain. Saya ambil contoh trading di binary option. Dia memang ambil chartnya atau ambil pergerakan harganya itu dari real market. Jadi secondary market ini, atau saya bilang sebagai si Olim Trade atau si Binomo ini, dia nyomot pergerakan harga dari real market. Misalkan di pair mata uang Euro USD, nah chartnya itu dia ambil dari market, tapi dia transaksikan lagi kepada trader itu nggak sesuai, nggak tahu, mungkin bahasanya nggak diteruskan ke market gitu. Misalkan contoh, Anda trading di Binomo, di binary option itu, jadi Anda hanya menebak si harga ini mau naik atau mau turun. Misalkan Euro USD 1 menit kemudian mau naik, Anda masukkan trade Anda misalkan 1 juta. Nah, bila harganya naik, Anda dapat mungkin sekitar 80% dari 1 juta. Jadi Anda dapat pengembalian 1,8 juta. Tapi bila harganya turun, nggak sesuai, itu Anda hilang 1 jutanya gitu. Jadi sesimpel itu. Tapi transaksi berapapun besarnya yang Anda lakukan di Binomo, di Olim Trade itu tidak mempengaruhi market sama sekali. Misalkan Anda open posisi, anggaplah pasti ada limit ya, berapa open posisi, anggaplah 1 triliun deh. Anda punya uang 1 triliun, wah ini harga 1 menit kemudian naik, pasti naik, maka saya open posisi naik misalkan 1 triliun. Transaksi Anda ini nggak mempengaruhi sama sekali sama market, karena si broker ini dia memotong jalur market. Jadi transaksi Anda hanya kepada broker itu, jadi head to headnya hanya kepada broker. Kalau di saham tadi yang saya bilang, broker itu nggak ada urusan sama Anda profit ataupun loss, dia hanya sebagai perantara yang mendapatkan fee gitu. Anda beli saham BCA misalkan, tadi saya bilang kasusnya, Anda punya uang misalkan cuma 5 juta, Anda bisa mempengaruhi harga, bisa saja teman-teman. Tapi kalau Anda beli binary option, opsi gitu, Anda mau punya uang 1 triliun pun itu nggak akan mempengaruhi chart harga. Nah, itulah bedanya primary market dan secondary market. Atau saya kasih contoh lagi terakhir di forex misalkan,
Anda transaksi forex ya. Kalau binary option hanya menebak harga naik atau turun. Kalau forex lebih complicated lagi hitungannya. Misalkan Anda membeli, kalau di forex itu Anda bukan membeli mata uang. Saya jelasin sekali lagi, Anda bukan membeli mata uang. Jadi kalau ada yang bilang Anda membeli mata uang, ini bohong. Di forex itu Anda membeli kontrak pergerakan mata uang. Yang Anda beli adalah kontrak. Jadi nggak bisa. Kalau Anda membeli mata uang, contoh Anda ke luar negeri, Anda kemana? Anda ke Amerika. Anda sebelum ke Amerika, Anda membeli dolar dulu. Anda mengeluarkan rupiah, dapat dolar. Itu namanya membeli mata uang. Tapi kalau di forex, Anda nggak membeli dolar. Anda membeli kontrak berdasarkan pair yang tersedia di broker tersebut. Misalkan pairnya itu Euro USD. Anda yang membeli kontrak pergerakan harga Euro USD. Gitu. Pada saat Anda memprediksi Euro USD harganya akan naik, maka Anda misalkan membeli kontrak, membeli posisi buy, sejatinya Anda itu memegang Euro USD pada saat open posisi, memegang Euro USD, memegang kontrak memegang kontrak Euro. Nanti pada saat Anda close posisi, Anda menjualnya kepada USD yang Anda beli kontrak. Kenapa saya bilang kontrak? Karena posisi Anda di forex itu nggak bisa dijadikan sebagai alat transaksi mata uang. Misalkan Anda pergi ke McD, Mas, saya punya transaksi forex nih Mas, 1 lot misalkan. Saya beli McD dong, nanti ngambil dari sini, nggak bisa. Balik lagi, karena ini adalah secondary market. Begitu juga seperti binary option, bahwa transaksi forex yang Anda lakukan itu tidak mempengaruhi market sama sekali. Misalkan Anda membeli kontrak Euro USD sebesar 100 lot misalkan, nilainya adalah 10 juta dolar misalkan. Market gak akan peduli dengan kontrak Anda. Mau Anda beli 100 lot, 1000 lot, 1 juta lot, kalaupun bisa, ya pergerakan market itu nggak akan terpengaruh sama transaksi Anda di broker itu. Artinya adalah, jadi kalau diambil kesimpulan ya, balik lagi, kalau di primary market Anda membeli aset real yang masuk ke kantong Anda, sedangkan kalau di secondary market Anda membeli kontrak atau bahasa kasarnya Anda taruhan dengan broker tersebut. Apabila prediksi Anda benar, ya Anda menang taruhan. Apabila prediksi Anda salah, ya Anda kalah taruhan. Atau kasarnya, apabila Anda untung, si brokernya rugi. Apabila si brokernya untung, Andanya yang rugi. Sesimpel itu. Nah, saya nggak mau bikin kesimpulan apakah trading itu judi dan tidak gitu. Silakan Anda bikin kesimpulan sendiri, teman-teman. Aktivitas trading itu kalau saya tadi sudah bagi-bagi, trading itu global. Turunannya ada banyak. Nah, ada yang trading primary market, ada secondary market. Anda silakan pilah-pilah atau Anda bikin kesimpulan, oh, menurut saya kalau primary market nggak judi karena kita beli aset. Ya itu terserah pilihan Anda. Ada juga yang bilang tetap aja kok judi, kita kan begini. Itu pun pilihan Anda, terserah. Ada juga yang bilang di secondary market itu udah pasti judi karena kita nggak membeli aset yang real gini. Ya itu silahkan Anda bikin kesimpulan sendiri. Ada juga pihak yang bilang di secondary market itu nggak judi kok karena kita kan beli aset, kontrak itu sejatinya sebuah aset juga dan lain-lain. Ini bukan judi. Nah, itu pun saya serahkan. Jadi saya di sini tidak akan membuat kesimpulan trading itu judi atau enggak. Nah, teman-teman silahkan menyimpulkan sendiri. Yang saya bisa sarankan adalah kalau misalkan teman-teman berkesimpulan bahwa aktivitas trading ini bisa teman-teman lakukan. Tapi apabila teman-teman berprinsip sebaliknya, saya bilang mending gak usah terjun. Karena apa? Selain dari risikonya besar, kita juga harus punya fundamental prinsip namanya.
Kalau dari awal prinsip kita ragu-ragu gitu ya, atau nggak yakin, mending nggak usah teman-teman. Kalau memang kita yakin, baru kita mungkin bisa terjun gitu. Pada saat terjun pun bisa sukses, bisa juga gagal, kalau kita bilang realistis ya gitu teman-teman. Nah mungkin di situ dulu sharing kita kali ini, obrolan kita kali ini. Teman-teman silahkan menyimpulkan sendiri. Mungkin bisa ketemu lagi dengan saya di obrolan berikutnya. Terima kasih.